Halo, kami dari tim Salmonella FMIPA UNJ dan PUI Pendeteksi Bakteri Patogen LPPM UNJ akan menjelaskan tentang penggunaan real-time PCR. Polymerase Chain Reaction atau PCR merupakan suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Prinsip dasar PCR adalah untuk memperbanyak sekuen DNA atau replikasi DNA yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup. Satu untai DNA direplikasi menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan terus kelipatannya. Real-time PCR memiliki sensitivitas dan spesifisitas lebih tinggi dibandingkan dengan PCR konvensional. Pada real-time PCR, itu terdapat penambahan pelacak berfluoresensi, yang nantinya bisa menghasilkan data fluoresensi secara real-time untuk kuantifikasi. Sehingga penggunaan teknik real-time PCR lebih efisien dan efektif dibandingkan PCR standar konvensional. Maksud dari real-time pada metode ini adalah data fluoresensinya akan dihasilkan dari proses amplifikasi dapat diamati secara langsung dan tanpa harus menunggu seluruh siklus amplifikasi selesai. Untuk alat yang digunakan ada rak dan mikrotube, mikropipet, T-filter, kemudian ada tube Mickey PCR, dan instrumen real-time Mickey PCR dari BNS. Bahannya digunakan master mix dari Smobio, primer, isolat DNA target, dan NFW dari Qiagen. Perlakuan pertama dilakukan koktail bahan pada mikrotube. Tujuannya adalah agar lebih homogen dan menghasilkan data yang presisi apabila sampel yang digunakan lebih dari satu. Dalam proses koktail harus dilakukan secara cepat dan efisien dikarenakan bahan yang cepat rusak dan bereaksi terhadap cahaya. Penyimpanan bahan juga disiapkan bak berisi es untuk menjaga bahan dari perubahan suhu. Dengan menggunakan instrumen Mickey PCR ini, itu tidak perlu disentrifugasi terlebih dahulu, seperti instrumen lain, karena sudah akan disentrifugasi di dalam alatnya. Maka setelah selesai di koktail, dipindahkan koktailan tersebut dari mikrotube ke tube kecil Mickey PCR yang disediakan untuk dimasukkan ke dalam instrumen real time. Setelah itu, tutup rapat. Kemudian, persiapkan instrumen real-time PCR. Kelebihan Mickey PCR BMS ini adalah dapat running menggunakan laptop pribadi, jadi bisa mengolah data terlebih dahulu pada softwarenya. Dinyalakan laptopnya, dan baik laptop ataupun instrumen real-time tersebut dihubungkan ke UPS yang berfungsi sebagai stabilizer tegangan listrik dan power supply sehingga ketika running dan mati listrik, alat tidak mati mendadak dan data penelitian masih bisa diselamatkan. Setelah itu, sambungkan dari real-time PCR-nya ke laptop, kemudian nyalakan power yang berada pada belakang instrumen, dan instrumen akan menyala dengan tanda warna biru. Setelah melakukan setting untuk dimulainya PCR, dimasukkan sampel ke dalam instrumen sesuai dengan setting dan memperhitungkan agar keadaan sampel dalam alat stabil dan tidak berat sebelah. Setelah itu, tutup dan jalankan proses PCR. Proses PCR ini akan berjalan selama 1,5 jam. Ketika running, data dari kuantifikasi fluoresensi akan bisa dilihat secara real time. Kemudian setelah selesai, dikeluarkan tube yang ada dan dipindahkan ke dalam tempat, lalu tutup instrumen. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana mengoperasikan software Mickey PCR yang mana untuk menjalankan instrumen real-time PCR BMS. Jadi yang pertama, install dulu aplikasinya yang bisa didapatkan dari website, kemudian bisa dibuka softwarenya. Maka tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, klik New, kemudian Assay. Jadi apa itu Assay? Assay merupakan kumpulan informasi mengenai sampel yang akan diperiksa. Gunanya adalah memudahkan dalam running instrumen dalam jangka waktu panjang sehingga tidak perlu memasukkan informasi ulang setiap ingin running. Nah, di sini sudah ada information dan profile. Pertama kita ke information, di mana di sini menggunakan intercalating dye. Untuk nama di sini masukkan informasi berupa gen target dan bakteri target, atau mungkin bisa diisi keterangan lainnya yang memudahkan. Untuk saya sendiri, saya menggunakan gen tox R dan bakteri targetnya adalah Vibrio parahemoliticus.
Untuk reporter die-nya menggunakan CyberGrid. Selanjutnya akan otomatis informasi oligonukleotidanya akan berubah, di mana di sini sudah ada sequence. Sequence ini merupakan bagian dari nukleotida dari si primernya yang bisa ditambahkan informasinya, dimana di sini opsional ya, bisa ditambahkan atau tidak mempengaruhi dari proses running, tapi nanti akan terlihat di ekspornya. Selanjutnya yang penting adalah ini reaction setupnya. Intinya di sini adalah susunan komponen yang digunakan, dan komponen yang digunakan kami menggunakan 20 mikroliter dalam satu reaksinya, dimana ini merupakan rekomendasi spesifikasi bahan master mix yang digunakan pada saat running. Jadi di sini ditambah master mix. Nah, untuk spesifikasinya master mix yang digunakan yaitu 10 mikroliter. 10 mikroliter. Jadi master mix ini itu terdiri atas buffer, DNTPS, dan enzim. Nah, kemudian untuk reverse primer dan forward primernya itu 1 mikroliter, dan untuk template yang digunakan yaitu total konsentrasi yang telah ditetapkan. Jadi dalam satu reaksi kami sepakat untuk menggunakan 50 nanogram dalam satu reaksi, kemudian menyesuaikan nih. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan template yang 1 mikroliternya adalah 25 nanogram, maka kita menggunakan 2. Seperti itu. Oh, ini salah, 20 mikroliter. Nah, di sini untuk airnya menyesuaikan dari templatenya gitu. Untuk airnya kita menggunakan NFW atau nuklease free water sebagai pelarutnya. Jadi seperti ini untuk mengisi assay information. Nah, untuk selanjutnya kita ganti dari profilnya yang merupakan setup dari running suhu yang akan digunakan di real time PCR. Untuk setupnya di sini kami telah melakukan validasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapatkan ini untuk running PCR. Jadi yang pertama yaitu holding denaturasi 95 derajat Celcius selama 3 menit. Gunanya adalah supaya memastikan bahwa semuanya benar-benar terdenaturasi. Nah, ini selama 40 siklus, di mana untuk denaturasi pertamanya yaitu 95 derajat Celcius selama 10 detik. Nah, selanjutnya yaitu annealing 60 derajat Celcius, di mana suhu annealing ini yang optimal didapatkan dari PCR gradient selama 30 detik. Selanjutnya adalah ekstensi yaitu 72 derajat Celcius selama 10 detik. Nah, selanjutnya supaya optimal kita tambahkan lagi 72 derajat Celcius selama 420 atau 7 menit. Nah, ini untuk final ekstensinya supaya lebih optimal. Nah, selanjutnya ini condition melt curve supaya kita tahu kurva pelelahan dari si primernya yaitu dari 60 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius. Nah, kemudian kita save sesuai dari gen targetnya dan bakteri targetnya. Nah, selanjutnya ketika ingin running, jadi tinggal new, run, kemudian ditambahkan setup yang telah disimpan. Jadi otomatis running profile-nya sesuai dengan yang sudah di range atau di setup. Kemudian nanti tinggal ditambahkan sampel. Jadi sampelnya ini nanti 4 dimana harus seimbang. Jadi misalnya kalau udah diisi 1-4, nah mulai dari 25. Jadi nanti bisa dilihat dari putaran yang ada di alat mic PCR-nya. Seperti itu. Selanjutnya
kita akan coba analisis dari hasil real time PCR yang telah saya lakukan, di mana saya menggunakan uji pangan di kerang dan udang untuk melihat apakah ada Vibrio paramolyticus atau tidak dengan gen targetnya yaitu TOXR2. Nah, saat sedang running atau setelah running itu bakal terlihat data. Nah, datanya ini ada cycling green, nah seperti ini, dan juga melt green-nya seperti ini. Nah, untuk setelah selesai running itu akan terlihat datanya seperti ini. Nah, untuk sampel yang digunakan, saya menggunakan non-dilute yaitu Vibrio paramolyticus yang kultur murni non-dilute ini sebagai kontrol positifnya ya, untuk kontrol positifnya. Dan ini untuk sampel non-dilute pangan udang, dan ini untuk dilusi pangan udang. Ini untuk non-dilute pangan kerang dan dilusi pangan kerang. Dimana untuk hasilnya bagus ya, dimana ternyata primer ini dapat mendeteksi Vibrio paramolyticus. Bisa dilihat dari CT-nya itu berdekatan atau ada di depan ya, tidak di belakang seperti kontrol negatifnya. Walaupun harusnya itu berada di satu titik yang sama untuk CT-nya, tapi ini bergeser ke kanan. Nah, ini bisa karena kan ini pangannya kerang atau udang, mungkin terdeteksinya sedikit karena pas isolasinya itu kurang begitu murni ya, mendapatkan sampel DNA-nya karena banyak pengotor-pengotornya berupa lemak dan sebagainya. Nah, bisa dilihat untuk yang kontrol negatifnya yaitu kerang yang sudah disterilisasi, udang yang sterilisasi, itu terlihat di belakang ya, terlihat di belakang bersama dengan NTC. Nah, untuk male curve kita bisa juga menganalisis dari male curve-nya, di mana kalau misalnya di sini terlihat ya non-dilute atau kontrol positifnya itu di temperatur 82,53 derajat Celcius, dan kemudian pangannya juga berada di serupa gitu. Bahkan di kontrol negatif NTC-nya itu berada di sini ya, berada di sini ya, sama. Walaupun kita bisa lihat itu lebih rendah gitu. Nah, kalau di yang tidak dikontaminasi oleh Vibrio paramolyticus yang steril gitu, kita bisa lihat kalau misalnya berubah gitu, male curve-nya jadi ada dua puncak gitu, jadi nggak stabil, berbeda dengan yang satu puncak seperti ini, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.